Setelah kembali ke masa lalu, Takemichi langsung ingin menemui Naoto malam-malam di taman karena untuk memastikan apakah Naoto masih hidup atau enggak. Syukurnya, Naoto ternyata masih hidup. Kemudian, dia juga ingin kembali lagi ke masa depan karena ingin tahu nasibnya bagaimana gitu kan. Takemichi pun nangis karena terharu dengan bantuan Naoto di masa depan, sampai dia tidak ingin Naoto mati seperti itu lagi. Akhirnya, dia hanya merenung dengan yang terjadi waktu di masa depan. Dia juga menyuruh Naoto untuk pulang aja karena ternyata dia gak bisa kembali ke masa depan gitu kan. Tiba-tiba Takemichi bercerita tentang dirinya di masa depan yang awalnya mengetahui kalau si Hinata tuh udah mati dan Takemichi berhasil ke masa lalu untuk bisa selamatin Hinata. Ini waktu di episode 1 di season 1 ya. Namun saat ini dia tidak bisa tahu masa depannya seperti apa karena Naoto di masa depannya udah mati. Satu-satunya cara agar Naoto di masa depan hidup adalah dengan cara merubah masa lalu agar masa lalu ini dapat merubah masa depan supaya Naoto juga hidup. Bahkan Hinata dan yang lainnya pun bisa saja diselamatkan di masa depan. Tapi Takemichi gak tahu harus bagaimana. Dia udah capek banget gitu kan. Awalnya dia mau menyerah, sampai akhirnya ada si Hinata di belakangnya yang mendengarkan ocehan Takemichi dari tadi. Takemichi pun kaget banget karena gak sadar udah ngoceh tentang masa depannya. Hinata gak bakal tanya lebih jauh. Hinata hanya ingin tahu katanya, apakah Takemichi di masa depan akan melamarnya? Dan tentunya Takemichi akan melamarnya. Dengan jawaban itu, bagi Hinata udah cukup. Kalau Hinata mati, Hinata akan mati dengan tenang nantinya. Dari situlah Takemichi semangatnya langsung bangkit lagi dan gak akan menyerah apalagi sampai membuat Hinata mati. Hinata juga menyatakan kalau dia gak dengar apa-apa kok soal masa depannya Takemichi tadi. Dengan semua itu, Takemichi jadi semangat untuk menghentikan konflik yang terjadi saat ini. Dia juga penasaran kenapa si Maiki percaya banget ke si Izana di masa depan. Tiba-tiba si Takemichi ketemu si Draken dan diajak buat ke rumah si Maiki. Diajak nongkrong lah gitu. Terus diajak ke kamarnya si Maiki, dimana kamarnya itu dulunya tempat si Shinichiro atau kakaknya Maiki selalu merawat motornya. Kemudian setelah Maiki datang, mereka ngumpul di sana ngebahas si Izana yang ngajak ribut sama Toman. Kalau kalian ingat, Izana ini juga mantan ketua dari Black Dragon generasi 8 ya. Takemichi juga dikasih tahu bahwa si Shinichiro adalah ketua generasi pertama Black Dragon. Tentunya Takemichi udah tahu itu di masa depan. Hal ini dirahasiakan. Hanya si Maiki, Draken, dan Baji aja yang tahu bahwa si Shinichiro ketua Black Dragon ke-1. Selain itu, si Shinichiro juga bilang bahwa semenjak Black Dragon generasi 8, geng ini udah gak kayak dulu lagi. Jadi penyebabnya emang si Izana. Pas si Emma ada di sana dan dengar kata Izana, si Emma pun ngasih tahu bahwa Izana adalah kakak kandungnya. Sedangkan si Maiki adalah kakak tirinya. Ini artinya Izana adalah saudaranya si Maiki. Apalagi katanya Izana deket banget sama si Shinichiro. Hal itu dibuktikan dengan Izana yang terus ngirim surat ke si Shinichiro. Tapi suratnya banyak banget. Bahkan di surat itu katanya si Shinichiro adalah orang yang pertama mengunjungi si Izana. Di surat lainnya, ternyata si Izana gak suka kalau si Shinichiro ngomongin soal Maiki. Maiki yang udah baca itu pun keluar. Di sana, Takemichi dikasih tahu bahwa si Izana sejak kecil udah dipindahin ke panti asuhan dan gak punya keluarga asli. Nah, si Shinichiro inilah orang pertama yang mengunjungi si Izana ke panti asuhan itu. Mereka pun jadinya mengasumsikan kejadian saat ini karena rasa iri yang besar si Izana ke si Maiki dan sebuah dendam. Pas dulu gelut lawan Black Dragon generasi 9 juga, yaitu diketuai oleh si Madara Mesion, katanya akan melanjutkan keinginan dari ketua ke-8 Black Dragon,
yaitu menghancurkan Toman dan Maiki. Untuk itulah Black Dragon nyari gara-gara ke si Kazutora, demi mereka bisa terlibat perseteruan dengan Toman dan hancurin si Maiki. Jadi udah dirancang tuh. Bahkan saat ini, tanpa adanya si Shinichiro, Izana mulai membentuk Tenjiku untuk melancarkan dendamnya. Setelah dari sana, Takemichi pun ngasih tahu ke si Chifuyu cerita itu. Tapi katanya, kali ini si Takemichi pengen bertindak sendiri tanpa bantuan Chifuyu. Perseteruan ini dimanfaatkan dengan baik oleh si Kisaki, sehingga di masa depan terciptalah hal yang gak diinginkan. Maka dari itulah, biarkan Takemichi sendiri yang mengurus semuanya tanpa harus ada korban lagi. Tapi tentu aja, si Chifuyu menolak. Tenjiku itu mencari masalah dengan Toman, maka Toman juga lah yang harus bertindak, bukan cuma Takemichi aja. Takemichi pun akhirnya menerima itu. Dan pas mau rapat strategi bareng mereka nih sama divisi 1, tiba-tiba dia dipanggil oleh Sanzu, wakil kapten divisi 5, untuk turun ke bawah. Setelah itu, dia bertemu dengan si Mucho dan anggotanya malah ditahan oleh bawahannya si Mucho. Sedangkan si Mucho-nya tanpa bacot langsung hajar Takemichi sampai tak sadarkan diri. Kemudian, Takemichi dibawa ke suatu tempat oleh si Mucho. Pasti nyalain lampunya, dia malah ngeliat ada si Inupi dan Kokonoi di sana yang babak belur dan ditahan juga.